Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali hadir bersama kami di acara Ngopi Sehat Kuy, ngobrol pintar dan sehat yang gak kali kuy. Baik, harus tetap kuy ya. Tetap kuy. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Muhammad Rizal yang akan menemani acara kita ngobrol sehat dan pintar pada pagi hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian. Di sini ada dua narasumber yang sangat luar biasa sekali yang akan menemani kita ngobrol sehat dan pintar pada hari ini. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang sangat meriah kepada narasumber kita, Dr. Hida Mutia dan Bapak Fahmi Muhison. Apa kabar Dr. Hida dan Bapak Fahmi Muhison? Baik, alhamdulillah. Punten nih, biar lebih akrab, saya bertanya langsung kepada Dr. Hida dan Bapak Fahmi. Panggilannya apa nih? Bro aja lah. Bro. Yang nyaman Bapak aja. Iya, yang nyaman aja. Mungkin saya panggil dokter dan Bapak aja biar lebih sopan lah ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Tema kita pada pagi hari ini yaitu wujudkan cikesal sehat dengan temukan obati sampai tuntas atau TOS TBC. Mungkin itu Pak ya? Iya, betul. Ada slogannya TOS-nya seperti apa? Pak Fahmi bisa ditunjukkan? Baik, ya. TOS TBC ya. Iya, baik. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, TOS TBC itu seperti ini. Bisa nanti diaplikasikan oleh teman-teman semua ya. Dan menurut WHO tahun 2014 tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman tuberkulosis atau Mycobacterium tuberculosis. Nah, di situ kan ada ternyata penyakit tuberkulosis ini masih menjadi masalah bagi kesehatan global. Nah, masuk ke dalam judul kita, tema kita pada pagi hari ini yaitu temukan, obati sampai tuntas. Nah, mungkin banyak di kalangan masyarakat kita kekhawatiran takut tertular atau bagaimana, dan kekhawatiran tentang penyakit tuberkulosis yang bisa menyebabkan kematian. Nah, yang mungkin saya ingin tanyakan ke dokternya dulu mungkin ya. Mungkin tuberkulosis itu apa sih, Dok? Dan bagaimana proses penyebarannya kepada masyarakat? Mungkin Dok ya. Iya. Langsung saya jawab, tuberkulosis atau yang biasa kita kenal TBC itu disebabkan oleh bakteri. Bakteri ya. Dok ya? Ya, dia disebabkan oleh bakteri yang disebut bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kenapa makanya disebut dengan tuberkulosis? Karena memang kita ambil dari nama bakterinya. Nama bakteri. Iya, dia penularannya lewat droplet atau kalau misalkan ini percikan dari air liur ya. Kita batuk, makanya kan ada kalau batuk ada tata cara batuknya ya, untuk mengurangi resiko penularan TBC. Seperti itu. Terus ciri-ciri Dok, ciri-ciri bagi orang yang sudah terkena tuberkulosis itu. Ciri-cirinya mungkin banyak ya. Pasien datang dengan keluhan, satu berat badannya turun, terus kemudian ada demam, ada batuk, yang terutama sih batuknya itu batuk kronis. Jadi batuk kronis, batuk yang lebih dari 2 minggu ya biasanya. Ya, dia bisa disertai dengan batuk darah. Oh, seperti itu ya. Jadi 2 minggu itu bisa dikatakan dia udah batuk kronis. Belum tentu batuk ya? Lebih dari 2 minggu. Kita harus lihat pemeriksaan penunjangnya dulu untuk ke puskesmas ya, untuk memeriksakan dirinya, untuk kita periksa apakah memang dia ke arah TB atau ke arah penyakit yang lain. Baik, seperti itu Dok ya. Dan nanti, sekarang mungkin saya ke Bapak Fahmi ya, ke Pak Fahmi nih. Si pasien itu kan biasanya enggan datang ke puskesmas nih. Nah, Bapak sebagai lupa saya untuk perkenalkan diri ya. Bapak sebagai penanggung jawab Poli Paru nih Pak ya, kebetulan ya. Betul. Untuk mengetahui untuk mengetahui si masyarakat ini bahwa dia tuh ternyata terkena tuberkulosis dan dia supaya mau untuk berobat ke puskesmas, apa yang biasanya Bapak lakukan tuh kepada masyarakat tersebut? Biasanya kita ada punya kader ya. Kader ya. Melibatkan kader berarti Pak ya? Ya, kita ada
kader khusus TB yang biasanya dinamanya sama kena bulu, beda sama kader posyandu. Oh, seperti itu Nah, ya. jadi kader TB itu untuk apa namanya? Menemukan Ya investigasi kontak lah. Jadi Oh, dia iya, itu iya. menelusuri penyakit masyarakat yang terkena TBC sehingga nanti bisa dilacak sama kader dan dikasih arahan buat untuk ke puskesmas pemeriksaan. untuk pengobatan dan apa pemeriksaan dilanjut. Jadi melibatkan dari kader tersebut untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat untuk datang ke puskesmas ya, seperti itu, Pak ya. Jadi seperti itu. Terus untuk pengobatannya pun Pak ya, misalkan ada pasien yang dia berobat rutin nih, tiba-tiba mereka tidak melanjutkan untuk berobat atau putus. Nah, biasanya dari PJ Paru itu bagaimana untuk tindak lanjutnya, Pak? Nanti kita mengulang dari awal. Mulai awal. Iya, Ya, mulai dari kita awal. lihat dulu nanti saya tambahkan ya Pak. Kalau misalkan seandainya pasien sudah pengobatan kemudian karena dia males, biasanya sih males ya 6 bulan minum obat itu udah kayak jangka waktu yang lama 6 bulan itu untuk minum obat disertai sama ada keluhan, efek samping, terus kemudian dia merasa badannya sudah sehat, sudah saya tidak untuk minum obat lain lagi di situ. Terus kalau misalkan seandainya minum obatnya kurang dari 1 bulan, kita akan lakukan dimulai ulang ya. Kasus baru berarti dia punya. Tapi kalau misalkan seandainya dia sudah lebih dari 2 bulan, itu akan kita lakukan pemeriksaan ulang. Ya, apakah ada resisten dari obat atau tidak? Jadi tetap melakukan pemeriksaan ulang atau menganjurkan kepada pasien tersebut untuk berobat ulang lagi ya berarti ya? Iya. Untuk melakukan berobat ulang lagi. Nah, di sini kan kita selalu dikaitkan tuberkulosis dengan HIV nih dok nih. Iya. Nah, itu hubungannya HIV dengan tuberkulosis itu seperti apa dok? Hubungannya, ini karena pada pasien HIV itu rentan untuk terkena tuberkulosis. Kenapa? Karena HIV itu sendiri yang diserang adalah sistem ketahanan tubuhnya. Ya, ketika sistem daya tahan tubuh itu lemah, yang diserang nih sudah terjadi HIV, kemudian ada infeksi dari Mycobacterium tuberculosa tadi. Kenapa Mycobacterium tuberculosa? Karena dia yang gampang ditemukan ya. Kayak kita di udara ini kan dia tuh relatif tahan ya si kumannya ini. Oh gitu ya. Gitu ya, agak sedikit tebal. Nah kemudian kalau pada orang-orang yang normal dia ada daya tahan tubuh, dia bisa untuk dikompensasi dulu sama tubuh ya. Ketika sama orang HIV dia langsung terkena karena daya tahan tubuhnya lemah. Bagi misalkan pasien yang terkena tuberkulosis, terus dia juga mengidap penyakit HIV, itu bagaimana tuh dok? Diobati dulu TB-nya. Kemudian ada juga yang diobati dulu TB-nya, ada juga yang memang berbarengan dengan HIV-nya. Ya. Tergantung dari kasusnya. Berarti HIV-nya dulu TB-nya dulu ya? TB-nya dulu. Nah, untuk mengetahui beliau itu terkena TB dulu atau HIV dulu itu bagaimana dok? Pemeriksaan laboratorium. Tapi perlu dicatat gitu ya. Kalau pasien yang HIV udah tentu positif TBC, TBC, tapi yang pasien TBC belum tentu positif HIV. Berarti HIV udah pasti positif TBC. Itu banyak kasusnya, kebanyakannya seperti itu. Yang TBC belum tentu ya HIV. Belum tentu HIV. Nah begini dok, kalau misalkan orang tersebut di lingkungan kita, punten yang mudah-mudahan sih enggak lah di lingkungan kita ya, tapi misalkan ada teridentifikasi mengidap penyakit HIV, itu misalkan kita sarankan untuk ke puskesmas. Di puskesmas kita sendiri nih juga nih yang sangat luar biasa nih, itu tersedia nggak obat-obatnya untuk minimal bisa pasien itu berobat di sini bisa terlayani lah gitu.
Untuk Gimana tuh? untuk TBC sendiri memang kami sudah tersedia ya obat. Ready ya? Ya ada. Kemudian kalau untuk HIV sendiri kami belum belum ada karena kami belum melakukan pelatihan ya. Itu harus Ya. ada pelatihan. Oh gitu ya. Tapi sampai ini dok punten nih, ada nggak dok? Ya, maksudnya wilayah di sini yang tapi tidak yang mungkin belum enggak ya? Untuk HIV sendiri kami Ya, Nah, kebetulan belum ada yang waktu sehat semua ya, kita di sini ya Iya. sehat semua. Kita ada yang terinfeksi HIV dan mudah-mudahan yang terkena tuberkulosis pun bisa mereka berusaha berobat rutin kepada puskesmas dan mendapatkan kesembuhan yang sangat luar biasa ya, yang optimal ya Pak ya. Iya. Ya dok ya. Maka dari itu mungkin pentingnya Pak Mi ini Dokter Ida melibatkan kader desa ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa di sini kami siap melayani ya, melayani bapak pasien tuberkulosis untuk bisa mendapatkan kesembuhan yang optimal. Mungkin seperti itu Pak ya dok ya. Iya. Nah ini dok, ketika ada pasien tuberkulosis, mereka datang ke sini tiba-tiba tidak mendapatkan obat karena mungkin terjadi kekosongan obatnya atau atau mungkin si pasien tersebut putus ya. Tadi yang udah dibahas dari awal tuh putus nih. Nah, tapi ketika beliau ke sini obatnya kosong itu bagaimana untuk menindaklanjutnya kepada pasien tersebut? lanjutinya. Nah, mungkin tempat kamu ya PJ Paru ya. Untuk ketersediaan obatnya langsung ke PJ-nya. Biasanya kalau ada pasien yang datang ke sini ketika obatnya kosong, kadang kita saling saling tukar barter lah. Barter. Ya. Pinjam Jadi dulu. meminjam ke paskes yang lain. Contoh kalau di Cikisau kan nggak ada obatnya, mungkin kemungkinan kita Kita pinjam usahakan. ke yang lebih dekat kayak petir gitu. Puskesmas terdekat dengan wilayah puskesmas Cikesal gitu ya. Bisa ke puskesmas Pemerayan, kita pinjam gitu ke puskesmas yang lain selagi obat itu ada gitu. Karena mengantisipasi ya, Ya, Pak ya, terjadi untuk tadi ya, terjadi atau putus obat. Tidak terlalu Iya. putus obat yang seperti itu ya. Nah untuk Pak Fahmi nih, program PJ Paru ini sekarang di Cikesal tuh ada program apa aja Pak selain penanganan tuberkulosis ini? Oh, kebetulan kita ada program ini TPT ya, terapi pencegah tuberkulosis. Jadi di mana TPT itu diperuntuk untuk yang kontak erat dengan penderita TBC itu. Contoh satu rumah ada yang terinfeksi TBC, jadi yang di lingkungan rumah itu yang kita periksa dan dikasih untuk TPT. Jadi bisa cek dahak, selain di samping cek dahak kita kasih obat TPT. Obat TPT itu Profilaksis. Profilaksis Iya, ya. profilaksis. Jadi untuk mencegah ke Mencegah timbulnya infeksi baru. infeksi. Mencegah Yang berlanjut ya. Nah Pak ini dan Dokter Ida nih, kalau misalkan si pasien tersebut udah lama nih, putus penggunaan obatnya nih, terapi obatnya nih, misalkan lebih dari 1 bulan atau 2 bulan, itu bagaimana tindakan kita sebagai tenaga kesehatan kepada pasien tersebut? Kita lakukan edukasi yang Kembali. pertama, ya kita lakukan edukasi kembali untuk kita lakukan cek ulang dari awal, kita cek dahaknya, kita ronsen kembali. Di sini kita tersedia TCM. Ya, oke. Iya, TCM itu tes cepat molekuler. Jadi buat masyarakat yang khawatir apakah saya terinfeksi TB atau tidak, silakan untuk datang ke puskesmas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, apabila mempunyai gejala batuk lebih dari 2 minggu, kemudian ada sering demam, kemudian berat badan turun drastis dalam 1 bulan, kemudian ada keringat malam, ya. Itu tanda-tandanya, Terus kemudian ada kontak erat untuk anak-anak juga yang berat badannya susah naik, kemudian batuk yang kronis, ada sesak juga, silakan untuk ke puskesmas ya Pak. Terus kita edukasi yang pertama tadi yang saya bilang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian kita tes TCM. Kalau misalkan seandainya dari hasil TCM didapatkan hasilnya negatif, kemudian kita arahkan untuk ronsen. Dari hasil ronsen memang terdiagnosis dia TB ya. Terus kemudian dari klinisnya pun mendukung ke arah sana ya, kemungkinan kita akan lakukan pengobatan.
Iya. Tapi kalau misalkan dari TCM-nya negatif, kemudian TCM-nya positif, kita akan Positif, ya. lakukan pengobatan langsung tanpa, kalau misalkan seandainya dia ada resisten rifampicin atau MDR yang biasanya kita sebut, itu akan kita lakukan konsultasi lebih lanjut ya ke dokter spesialis paru. Tetap kita follow up dok ya, mungkin ya kepada pasien tersebut ya. Baik dok, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, banyak sekali konya nih. Nggak apa-apa. Ini, apakah penyakit TB bisa disembuhkan tanpa harus menggunakan obat dok? TBC bisa disembuhkan, tapi kalau untuk tanpa pengobatan tidak. Kalau memang sudah didiagnosis TBC ya dari pemeriksaan sudah pemeriksaan penunjangnya dari TCM-nya dia positif mengarah ke TBC, kemudian dari hasil ronsennya juga memang mengarah ke TBC, terus kemudian klinisnya juga iya ke arah TBC, kita tidak bisa untuk sembuh total tanpa pengobatan. Iya, iya, karena kumannya akan selalu ada. Berarti tetap harus menggunakan obat dok ya? Iya, harus. Oh iya. Tapi kan lebih baiknya, Lebih baik pencegahan sebelum pengobatan. pengobatan. Oh baik. Berarti intinya itu ya, lebih baik Iya. pencegahan dulu ya daripada Pencegahan. nanti. Baik. Cara pencegahannya kan satu, istirahat yang cukup, Ya. terus pola makan yang teratur, pola hidup yang dikatakan apa namanya? Yang sehat. Yang sehat, pola hidup sehat. Dan jangan terlalu intinya banyak pikiran. Banyak pikiran. Berarti harus relax. Iya, kan ya? Terlepas dari itu, kita harus lihat juga dari lingkungan rumahnya, ventilasinya apakah cukup atau tidak. Oh, Karena gitu. ya, karena kuman TB dia akan mati kalau misalkan terkena dari sinar matahari. Sinar matahari langsung. berarti. Ya. Oh berarti kalau posisi ruang Lembab, lembab. dia makin senang, dia akan semakin berkembang biak di situ. Oh, Jadi harus memang iya. ventilasi itu harus cukup udara. Oh, baik, berarti udara juga, lingkungan juga Harus. mempengaruhi ya berarti ya untuk kesembuhan penyakit Bukan tuberkulosis. kesembuhan, pencegahan. Pencegahannya berarti, pencegahan ya. Baik dok, ini ada pertanyaan dari Instagram nih dok nih, kebetulan ya ada yang masuk nih pertanyaan yang sangat luar biasa mungkin dari para penggemar ngopi kuy Oh, di di channel kita nih dok ya. Ada di sini pertanyaan mungkin yang tadi sebenarnya udah menyangkut ke situ pertanyaan dok ya. Apakah penyakit tuberkulosis bisa menular dan jika menular itu penularannya melalui apa dok? Oke, kita Tadi ulang sebenarnya lagi udah ya. dibahas, mungkin diulang lagi apa ya? Gitu. Ya, kita ulang lagi ya. Oke. TBC sendiri bisa dia penyakit menular. Ya, penularannya lewat apa? Droplet. Droplet ya. Ya, tadi yang droplet tadi itu dok, ya. apa? Ya, ketika kita batuk itu mengeluarkan droplet. Iya. Ya, nah droplet itu yang nanti mengandung kuman TBC. Jadi si kuman itu bertebaran lah di udara. Ya. Terus makanya kalau misalkan batuk harus ada etikanya, etika batuk ada, ya harus seperti apa? Apakah kita menggunakan masker atau menggunakan apa lengan dalam untuk batuk atau menggunakan sapu tangan gitu? Ya. Saya nambahin Ya, boleh, oke. ya? Nambahin. Terkadang diasumsi masyarakat bahwa penyakit TBC ini penyakit turunan, kebanyakan kan. Iya. Asumsi itu ya, Iya, anak-anak asumsi yang masyarakat. Soalnya biasanya kok dari bapak atau keluarganya, ibunya, bapaknya ke anak-anaknya itu terkena. Iya. Tadi itu yang dijelaskan sama dokter Ida, bahwasanya kan untuk TBC itu sifatnya menular ya dok ya. Menular. Ya, kenapa anak yang kena TBC sampai ke ini kena TBC, karena tadi itu ketika di dalam rumah ya. berkumpul tanpa sengaja, kemungkinan batuk ataupun bersin sehingga kehirup udara yang polusi kuman itu sama yang ada di rumah, nah maka itulah terpapar. Iya. Itu biasanya pemaparannya itu kalau misalkan jarak ya, kalau ya jarak itu berapa meter biasanya jaraknya antara yang terkena TBC dengan yang yang belum terkena misalkan. Kalau untuk jarak Ada sih nggak? yang terlalu ini ya Pak ya, karena kan kuman itu yang namanya droplet dia akan berterbangan karena kita Berterbangan tidak berarti tahu ya. Ya, Kan jadi orang biasa, karena jaraknya terlalu dekat katanya gitu. Seperti itu, berarti bukan dok ya? bukan dari itu aja sih Pak ya, tapi karena memang dari udara juga kan, karena kalau misalkan sudah
sudah berterbangan, ya kita nggak tahu mau jarak berapapun. Kalau misalkan seandainya kuman TB di sana, kondisi kita lagi turun, Ya. dia akan terinfeksi. Oh gitu ya. Baik, ada pertanyaan dari IG mungkin ya, saya lihat ya. Ya, sok. Tenang aja, kan lagi santai kuy. Iya, Santoiko ya. Kalau jatuhnya tanggal merah di hari pelayanan, bagaimana cara mengambil obat ke paskes terdekat? Itu mungkin dari penggemar kita dok Oke. di IG ya. Kita serahkan ke Pak Fahmi. Oh, ya, Pak Fahmi, bentar ya, siap. Silakan dijawab. Itu banyak sekali memang pasien-pasien kesini datang di tanggal merah khawatirnya. Iya, biasanya sebelum jatuh ke tanggal merah. Jadi kan ketika pengobatan itu kita ada apa? Perhitungan tanggal. Ada perhitungan tanggal. Ada pengumuman tanggal. Untuk Ya, ada. kontrol kembali. Untuk kontrol kembali itu misalkan tanggal berapa untuk datang mengambil obat dan mulai dari awal dia pengobatan dan dicatat ada pencatatan. Berarti sama halnya dengan tadi hampir pasalnya hampir putus obat itu ya untuk menghindari ya, Iya. menghindari terjadinya putus penggunaan obat ya. Jadi menggunakan tanggal ya Pak Fahmi ya? Iya, jadi misalkan tanggal merah, Iya. jadi sebelum tanggal merah ataupun cuti bersama, kadang sebelum masuk jatuh itu kita dimajuin Kita tanggal. edukasikan kepada pasien bahwa kalau misalkan habisnya pada tanggal merah, sebelum tanggal merah, pasien untuk datang mengambil obat, walaupun obatnya masih ada. Masih ada ya. Untuk antisipasi. Oh, berarti gitu ya, tetap ya diedukasikan ya ke masyarakat tersebut ya untuk datang di tanggal yang sudah ditentukan seperti itu ya. Baik, ada lagi nih mungkin pertanyaannya nih, mungkin pencegahannya dok. Nah, pas sekali dengan masa pandemi sekarang ini dok. Masa pandemi ini orang kan dikaitkan selalu jaga jarak. Nah, apa sama dengan orang yang terkena infeksi COVID dengan tuberkulosis dok? Benar dok. Jaga jarak ya, memang harus jaga jarak ya. Kalau untuk jaga jarak ya memang kita harus jaga jarak ya, karena memang COVID masih belum selesai, walaupun memang pemerintah sudah mencabut pandemi, tapi memang infeksinya masih tetap ada. Terus untuk pencegahannya ya memang satu jaga jarak, yang kedua menggunakan masker apabila memang sedang batuk ya, bukan karena COVID aja. Masker itu sebenarnya sebelum COVID pun masker sudah ada. Sudah ada ya. Ya, tapi dikhususkan untuk pasien-pasien yang punya keluhan batuk ya, khawatirnya itu untuk menyebarkan ke orang-orang sekitar. Iya. Terus kemudian yaitu pola hidup yang sehat. Kemudian ya ventilasi di rumah harus cukup ya, pencahayaan. Olahraga ya tadi itu sudah termasuk pola hidup sehat. Itu sih sebenarnya kalau misalkan memang kalau memang ada keluhan gejala seperti yang saya sebutkan tadi, silakan untuk konsultasi lebih lanjut ke vaskes terdekat. Jadi si pasien tersebut atau masyarakat jangan sungkan atau jangan malu-malu ya untuk ketika mereka mungkin ada gejala keluhan batuk atau segala macam, segera datanglah ke terdekat ya. Segera datang. Ya jangan malu kalau misalkan ada batuk darah atau batuk lebih dari 2 minggu dan didiagnosis TBC. TBC itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Tetapi yang jelas bukan berarti tanpa obat dok ya. Ya, tetap harus menggunakan obat ya. Dan ini harus ada kemauan juga dari masyarakat untuk mereka ingin sembuh ya. Ada komitmen ya. Seperti itu ya. Makanya sebelum pengobatan kami edukasikan siap atau tidak untuk 6 bulan, siap tidak siap harus siap. Karena itu harus punya komitmen dari dalam dirinya sendiri untuk sembuh dan untuk patuh terhadap minum obat. Karena jangka waktunya dari 6 sampai 12 bulan ini ada yang ada pengobatannya itu dari 6 sampai 12 bulan itu. Kalau Pak Fahmi biasanya menghadapi pasien yang putus itu bagaimana Pak? Biasanya di unit terapi paru tuh. Kalau Pak Fahmi menyarankan ke pasien itu bagaimana Pak? Kadang ada pasien yang bandel, maaf nih, tapi dijaga baik-baik ya pasiennya, alhamdulillah ya, mereka alhamdulillah sudah pakai tempat ini juga mereka rajin. Menurut Pak Fahmi bagaimana biasanya gitu kalau tetap
yang namanya kita sebagai petugas kesehatan tetap melayani pasien dengan baik. Baik ya. Iya, meskipun ada yang putus berobat, tetap tadi itu kata dokter kita kasih edukasi tetap ya. Kita dikasih edukasi dan dikasih arahan ya Pak ya. Motivasi supaya jangan sampai putus obat lagi. Dan kita kasih motivasi dan dukungan terus menerus ke pasien bahwasanya TB itu bisa diobati dan banyak yang sembuh dari TBC itu. Makanya alhamdulillah yang putus berobat jadi ada keinginan kualitas berobat. hidupnya lebih baik. Ya. Oh, seperti tadi banyak udah seperti Pak ya. Alhamdulillah. Nah, ini kadang-kadang ada tuh Bro, Pak ya, yang biasanya aduan masyarakat tuh ternyata mereka memiliki riwayat alergi terhadap obat, misalkan dia alergi terhadap obat. Salah satu obat misalnya antibiotik lah atau apa. Nah, ketika mereka berobat ke Teparu, nah mereka apakah pernah terjadi alergi efek obat atau efek samping yang tidak diinginkan terhadap obat tersebut? Saya dulu. Boleh apa ya, dokter? Iya. Kalau untuk alergi sendiri dari selama saya di sini belum mendapatkan ya Pak ya untuk mendapatkan untuk alergi ke anak obat TB ya. Alhamdulillahnya. Kalaupun memang itu terjadi akan kami lakukan konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis, akan kami rujuk biasanya Pak. Nanti akan apakah memang obat TB-nya akan diganti atau dihentikan. Apabila efek samping dari obat TB kan banyak tuh, pipisnya berwarna merah ya, terus kok saya sakit sendi, nyeri otot, itu memang salah satu efek dari obat TB. Terus terus kok saya telinganya jadi budek ya, mendengung banyak kayak gitu ya. Memang itu salah satu efek samping, tapi tidak semua karena berbeda ya setiap orang responnya terhadap obat tersebut. Ada yang dikompensasi dengan baik, ada juga yang memang timbul gejala ya. Terus kemudian ya kita akan lakukan edukasi. Terus ada juga yang kok saya habis minum obat TB tapi kok kuning semua ya, karena memang salah satu obat TB di metabolisme banyak ya, beberapa obat TB di metabolisme di hati itu yang bisa menyebabkan kuning ya. Makanya itu yang kita sebut drug induced hepatitis. Makanya pada pasien-pasien yang seperti itu kami konsulkan lebih lanjut ke rumah sakit. Ya. Tetap dikonsulkan Iya, ya Dok ya. Tapi kalau untuk efek samping yang benar-benar bikin ini sih enggak ya, berarti ya enggak ada. Biasanya berarti yang kadang-kadang kekhawatiran pasien tersebut menimbulkan ketika mengeluarkan buang air kecil ya, berwarna merah. Nah, itu biasanya dari Pak Fahmi ini untuk memberitahukan ke pasien itu bagaimana Pak? Jadi suka kaget ya sama tersebut tuh. Jadi sebelum pasien minum obat, tetap diinformasikan ya, kita kasih informasi terlebih dahulu terkait obat ini efek sampingnya gitu ya, itu kayak bahwa efek sampingnya tadi itu yang biasanya dokter jadi sendi gatal, terus air sendi yang berwarna merah itu ya. Itu jangan kaget, dan itu pun bukan darah yang darah ya. Jadi ternyata dari obat tersebut ya, satu dari obat tersebut gitu. Tapi nggak semuanya kena, ada salah satunya aja sih, paling yang gatal, ada yang karena responnya yang saya bilang tadi ya itu berbeda-beda setiap orang. Baik Dok, mungkin kita ke tema kita yang awal, yaitu temukan obati sampai tuntas. Itu maksud dari program Teleparu itu apa ya Pak Fahmi ya? Teleparu ke masyarakat langsung mencari atau bagaimana itu? Ya tadi itu kita berkolaborasi sama terutama kader yang ada di yang sudah melakukan pelatihan ya, kader-kader yang sudah melakukan pelatihan sama Penagih. Jadi ada kader khusus, bukan kader posyandu, tapi kita juga melibatkan kader posyandu. Oh, seperti itu ya. Karena kan mereka juga yang tahu di lapangan bahwa ada masyarakat yang terkena yang sakit, kadang mereka yang lebih tahu. Oh, seperti itu Pak ya. Alhamdulillah akhirnya kita berada ya di ujung acara. Ngobrol kita adalah ngobrol ya. Ngobrol saat kita mungkin
dibatasi oleh waktu ya, udah 30 menit kita ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Alhamdulillah. 30 menit ya. Kepada para penggemar ngopi sehat dan pintar, untuk mengakses, untuk mengetahui kegiatan kami di UPT Puskesmas Cikesal, bisa lihat langsung di IG kami, IG Puskesmas Cikesal, dan di halaman YouTube kami yaitu UPT Puskesmas Cikesal Kabupaten Serang. Mohon jangan lupa ya di like, subscribe, terus di komen. Setelah itu mungkin di share ya, di share yang baiknya mungkin ya, Pak ya, share ya. Baik, kita langsung kepada kesimpulan saja Pak ya. Nah, Dok ya, kesimpulannya yaitu ternyata penyakit tuberkulosis itu bisa disembuhkan, bukan berarti tanpa obat ya. Jadi intinya semuanya jangan khawatir, jangan sungkan, jangan ragu, pokoknya datang ke puskesmas terdekat untuk berobat, untuk mendapatkan kesembuhan yang maksimal. Mungkin seperti itu. Informasi lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut, dan pengobatan lebih lanjut. Baik, mungkin seperti itu ya. Jadi teman Bapak dan Ibu semuanya, pantengin terus di channel kami IG UPT Puskesmas Cikesal dan YouTube kami ya. Jangan lupa ya, Puskesmas Cikesal Kabupaten Serang, dan Instagram Puskesmas Cikesal, hotline 0812122638885. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah acara ngobrol sehat kita pada hari ini telah selesai. Mungkin kata-kata saya dari saya ya, kata-kata saya mungkin makan makananmu sebagai obat, jangan sampai sebelum obat-obatan itu menjadi makananmu. Maka dari itu jaga kesehatan, tetap semangat ya di bulan puasa Ramadan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Dr. Hida Mutia dan Bapak Fahmi Muhison yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan oleh kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dengan antusias obrolan sehat kita pada hari ini. Boleh aplaus untuk kita semua. Baik, akhirnya saya Muhammad Rizal pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.